Shalom, 1 Petrus 4 ayat 12-14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu yang menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Wow, ini luar biasa. Petrus nulis di sini mengajak kita untuk bersukacita bukan karena kita sedang dapat uang, bersukacita karena kita dapat naik jabatan, kita mendapatkan hal yang mungkin menyukakan hati kita. Tapi di sini justru bersukacita ketika kita mendapatkan mungkin penderitaan, kesempatan yang Tuhan berikan, justru kesempatan di mana kita boleh bersukacita, bergembira di tengah-tengah pergumulan kita. Jadi Petrus mengajak kita merenungkan penderitaan dan bagaimana kita seharusnya meresponi sebagai orang percaya, ya. Jadi ini adalah pengingat bahwa ketika kita menghadapi pergumulan, penderitaan, itu bukan suatu yang istilahnya aneh atau istilahnya gak mungkin terjadi kepada orang percaya atau kepada orang Kristen, tapi itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, pengalaman iman kita dalam mengikut Kristus. Jadi yang pertama, penderitaan itu ada sebagai ujian. Penderitaan itu bukan sebagai musuh yang harus kita hindari, tetapi hadapi, karena itu sebagai ujian. Gak mungkin kita sebagai siswa atau mahasiswa kita menghindari tidak masuk dalam satu ujian. Gak mungkin. Kenapa? Kalau begitu kita tidak akan dinyatakan lulus, kita akan dinyatakan tidak lulus. Nah, dalam ayat yang pertama, di ayat yang ke-12 diingatkan bahwa nyala api siksaan yang kita hadapi, pengujian itu, ya artinya ujian itu, penderitaan yang kita alami, yang kita hadapi itu adalah ujian, ya. Jadi seringkali kita merasa bingung, merasa galau gitu ya. Penderitaan, pergumulan datang dalam kehidupan kita. Nah, Petrus mengajak itu jadi satu hal yang biasa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu adalah ujian. Jadi tidak perlu untuk kita menghindari atau bahkan kita tengking masalah supaya keluar, masalah supaya hilang dari kehidupan kita, tidak bisa. Jadi ujian ini membawa kita memperkuat iman kita dan juga menguji ketulusan kita dalam berkomitmen kepada Tuhan. Yang kedua, bersukacita dalam penderitaan. Ya, ini memang tidak sesuai dengan intuisi kita sebagai manusia atau respon kita sebagai manusia. Kalau dalam penderitaan ya sedih gitu ya sedih, ya kecewa, ya depresi mungkin. Tapi di sini dikatakan bersukacita dalam penderitaan. Kenapa? Karena kalau itu penderitaan yang kita alami itu Tuhan izinkan bukan karena kita melakukan suatu kejahatan, bukan karena kita melakukan suatu hal yang melanggar firman Tuhan, tapi ketika kita melakukan firman Tuhan, kita belajar untuk setia di dalam melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Di situ ada banyak ujian, ada banyak tantangan, bahkan penderitaan. Disitulah bersukacitalah, ya. Jadi kita dipanggil untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk berpartisipasi dalam penderitaan Kristus. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, rasanya berat, mengampuni itu rasa, kenapa aku harusnya ngampuni, padahal bukan aku yang salah, dia yang salah. Nah, itu sebagai penderitaan Kristus. Kita diberi kesempatan untuk berpartisipasi, dan hal ini juga memberikan kita harapan dan sukacita yang lebih besar nantinya ketika kemuliaan Tuhan itu dinyatakan, dan kita juga akan menerima kemuliaan itu, ya. Yang ketiga, berbahagia dalam penghinaan. Ketika kita dihina oleh karena kita melakukan kehendak Tuhan, oleh karena nama Kristus, oleh karena nama Tuhan, berbahagia. Ya, jadi jangan malah marah, ya. Misalnya, wah kok dihina ini kita oleh karena Kristus, kamu melayani Tuhan tapi begini begitu, ada banyak hal, ya. Mungkin itu karena diserang melalui status. Jangan balas lagi dengan status yang menyakiti atau yang menyerang mereka. Tapi di sini biarlah kita berbahagia, ya. Kenapa? Karena di sini kita diberi jaminan, ya, bahwa kalau kita dinista oleh karena Yesus, maka kita akan menerima roh Allah, roh kemuliaan, ya, yang memberikan kekuatan dan ketenangan dalam hati kita, ya. Jadi Tuhan Yesus saja diludahi, masa kita minta dihormati, gitu kan? Karena kita pengikut Kristus, ya. Jadi ketika kita dinista oleh karena nama Kristus, berbahagialah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.